dia tertulis sendiri atau dibacanya ada pemisahnya. Kemudian yang kedua adalah dhamir muttasil. Apa muttasil? Bersambung. Sedangkan dhamir munfasil yang terpisah, dia ada dua macam, yaitu apa sama apa? Ya, dhamir rafa sama dhamir nasab. Ada dua. Nah, adapun yang dhamir muttasil sebetulnya nanti ada tiga. Ada dhamir rafa juga ada, dan dhamir nasab juga ada. Kemudian dhamir jar itu yang sudah kita pelajari, yaitu dhamir muttasil bil ismi dan dhamir muttasil bil harfi. Nah, itu kedua yang sudah kita pelajari itu dhamir jar muttasil. Nah, insyaallah suatu saat kalau nahwunya sudah masuk ke i'rab, kita sambil merojaah dan kita gabungkan antara sharaf dan nahwu. Karena kaitannya rafa, nasab, jar itu adalah pelajaran nahwu. Itu i'rab, pelajaran nahwu. Sedangkan dhamir untuk awal kita ajukan mengikuti buku ini dulu. Kemarin dhamir munfasil ada rafa dan nasab. Muttasil baru disebutkan muttasil bil ismi wa bil harfi, bersambung dengan isim dan bersambung dengan huruf. Sekarang kita masuk halaman 4. Di situ di halaman 4 terdapat latihan at-tamrinu. At-tamrinu artinya latihan. At-tamrinu latihan. Sarrif hadhil kalimati. Tasrifkanlah kata-kata ini. Tasrifkanlah kata-kata ini. Namun yang dimaksud oleh penulis pada latihan yang beliau sebutkan di sini, yang ingin ditasrif adalah dhamir-dhamirnya saja. Yang ditasrif adalah dhamir-dhamirnya. Berarti ada berapa nanti jadinya setiap kata? Dhamir ada berapa ke bawah? 14 ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, ini nanti ditasrifkan seperti itu. Yang dirubah adalah dhamirnya. Contoh yang pertama, kalimah daftaruhu. Daftaruhu. Apa makna daftaruhu? Buku tulisnya dia. Jadi daftarun itu buku tulis. Kalau buku bacaan kitabun. Nah, kitabun itu buku bacaan, kitab. Jadi kalau buku tulis yang kosong untuk ditulis itu namanya daftarun. Nah, daftaruhu diperintahkan untuk ditasrif. Maksudnya ditasrif adalah dhamirnya. Jadi dhamir muttasil bil ismi. Jadi dhamirnya ini yang bersambung dengan isim. Karena nyambungnya ke daftaruhu itu isim. Nah, saya kasih contoh dulu yang daftaruhu. Nah, itu nanti menjadi daftaruhu, daftaruhuma, daftaruhum. Daftaruha, daftaruhuma, daftaruhunna. Daftaruka, daftarukuma, daftarukum. Daftaruki, daftarukuma, daftarukunna. Daftari, daftaruna. Ya. Yeah. Bukan daftaruna. Paham tuh? Paham insyaallah? Baik. Untuk syarah nanti banyak latihan, nahwu juga sebetulnya. Cuman ini pesertanya banyak, kita ambil sampel aja ya. Kalau semua nanti tambahan materinya ada sedikit. Saubuhu. Saubuhu. Siapa yang mau nyoba? Nggih, monggo Pak. Saubuhu, saubuhuma, saubuhum. Saubuha, saubuhuma, saubuhunna. Saubuka, saubuhuma, saubuhum. Saubuki, saubuhuma, saubuhunna. Saubi, saubuhuna. Ya, saubuna, panjang nanya. Baik. Saub artinya apa? Saub pakaian. Pakaian. Ya. Jadi kalau saubuhu artinya
pakaian dia seorang laki-laki. Ya. Sambil terjemahannya, kalau saubuka apa artinya? Pakaian kamu seorang laki-laki. Saubukum pakaiannya kalian banyak laki-laki atau para laki-laki. Ya. Saubi pakaianku. Baik. Berikutnya mirsamuhu. Saya mau baca. Enggak, Pak. Mirsamuhu, mirsahuma, mirsamuhuma, mirsamuhu, Nggih. mirsamuha, Mirsamu. mirsamuhuma, Hmm. mirsamuhunna, mirsamuka, mirsamuhuma, mirsamuhum, mirsamuki, mirsamuhuna, mirsamuhunna, mirsami, mirsamuna, Nggih. mirsamuna. Alhamdulillah, santum barakallahu fikum. Mirsamuhu. Mirsamun apa mirsamun kemarin? Pensil. Pensil atau kuas, ya. Jadi kalau mirsamuhum apa maknanya? Pensilnya mereka banyak laki-laki. Nah, mirsamuhunna pensilnya mereka banyak perempuan. Mirsamuna ya, pensil kami. Oke, berikutnya kitabuhu. Siapa ya? Oke, enggak, Pak. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitaki, kitabuna. Ya, kitabuna. Ahsantum barakallahu fikum. Nah, kitabuhu berarti artinya kitabnya dia seorang laki-laki dan turunannya ke bawah. Ini sudah tahu. Berikutnya kita terjemahkan aja. Qalamuhu itu nanti antum latihan aja ya sendiri masing-masing. Qalamuhu artinya pena, pulpen. Pulpennya dia seorang laki-laki. Anhu dari dia seorang laki-laki. Fihi di atau pada atau padanya seorang laki-laki. Alaihi atasnya seorang laki-laki. Lahu untuknya. Ilahi dulu. Ilahi kepadanya seorang laki-laki. Kemudian lahu untuknya seorang laki-laki. Minhu darinya seorang laki-laki. Bihi dengannya. Nah, untuk kaidahnya kapan pakai hu, kapan pakai hi? Masih ingat? Kapan pakai hu? Ketika huruf sebelumnya berharokat dhammah, sukun, fathah. Ya. Jadi dhammah itu seperti mirsamuhu, kitabuhu, qalamuhu. Kemudian sukun anhu. Kemudian fathah lahu. Kemudian kapan kasrah? Kapan hi? Ketika sebelumnya kasrah atau ya sukun. Ya sukun. Jadi bunyinya i gitu. Contohnya situ fihi ya sukun, alaihi ya sukun. Ya. Atau sebelumnya kasrah bihi. Nah, itu untuk dhamir dhamir huwa, huma, hum sama huma dan hunna. Kalau hiya menjadi ha tetap ha. Biha, alaiha, laha, tetap ha. Ya.
kalau orang mendoakan mayat perempuan Allahumma ghfirlaha wa Ha. wa'afiha. Iya. Wa wa'afihi. Iya, wa fiha. Itu kadang kalau enggak paham artinya apa salah domir itu. Wa afiha artinya apa lindungilah dia. Ya. Tetap ha. Ha, itu ha. Allahumma ghfirlaha warhamha wa afiha wa'fu anha. Karena kan habis ya sukun ya. Asalnya sukun. Iya, kalau ha tetap ha. Jadi kemarin sudah ditulis yang berubah cuman huwa, huma, hum, huma dan hunna. Kalau hiya menjadi ha tetap ha. Baik, kita lanjutkan materinya. Kita masuk pada al-fi'lu. Pembahasan tentang fi'il. Makna fi'il nanti disebutkan di Muyassar Nahwu. Kita membahas tentang secara sorof, secara bentuk bangunannya. Jadi secara sorof itu secara bentuk bangunannya. Al-fi'lu terbagi menjadi dua. Yanqasimu ila qismain. Ini sulasi wa rubai. Sulasi artinya 3 huruf. Rubai artinya 4 huruf. Apa maksudnya 3 huruf dan maksudnya 4 huruf? Yaitu fi'il itu terdiri dari atau dia dibangun dengan bangunan 3 huruf hijaiyah, gitu. 3 huruf hijaiyah. Bukan huruf maknawi ya, bukan huruf ma'ani. Karena kita kemarin sudah membagi huruf menjadi 2, yaitu huruf mabani atau hijai, satunya huruf ma'ani. Nah, ini huruf hijaiyah. Jadi fi'il sulasi adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Contohnya di situ kataba. Kataba ini 3 huruf. Kaf, ta, dan ba. Artinya telah menulis. Kataba telah menulis. Kemudian fataha 3 huruf. Fa, ta, dan ha. Fataha telah membuka. Zahaba 3 huruf. Zal, ha, ba. Telah pergi atau berangkat. Adapun rubai, maka dia terdiri dari 4 huruf. Dan keempat huruf ini huruf asli semua. Hurufnya huruf asli, bukan huruf tambahan. Karena nanti ada rubai tapi yang dari sulasi mazid ditambahi dengan 1 huruf. Jadi kan 4 huruf. Tapi ini bukan, yang rubai di sini rubai yang asli. Emang asli dia keempat hurufnya itu milik dia sendiri asli. Contohnya dahroja. Dal, ha, ro, jim. Dahroja artinya apa? Menggulung. Menggulung atau menggelinding. Kemudian zalzala. Ya, zalzala idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini fiilnya ini. Zalzal artinya apa? Idza zulzilatil mengguncang ya. Zalzala telah mengguncang. Waswasa. Nah, apa? Membisiki. Nah, waswasa, memberi waswas. Memberi waswas. Alladzi yuwaswisu. Itu dari kata waswasa, yuwaswisu, wiswasan, waswasatan. Nah, ini tasrifannya gitu. Ini rubai 4 huruf. Kemudian dari masing-masing ini terbagi menjadi 2 juga. Yang sulasi terbagi menjadi 2, yaitu mujarradun dan mazidun fihi. Mujarradun, mujarrad itu artinya kosong dari tambahan. Dia sendiri. Nah, kalau bahasa Jawa itu tok gitu. Sulasi 3 tok, 3 saja. Tidak ada tambahan. Mujarrad. Nah. Kalau mazidun fihi itu ditambahi di dalamnya. Mazidun fihi ditambahi
di dalamnya. Jadi dapat tambahan 1, 2 atau 3 nantinya. Jadi di dalam bahasa Arab fi'il atau kata kerja asal fi'il madhi itu asalnya 3 huruf atau 4 huruf asalnya. Maksimalnya 6 huruf. Maksimalnya 6 huruf untuk fi'il madhi kata dasar. Nah, ini yang 3 huruf, sulasi mujarrad yang 3 huruf saja. Nah, diberi contoh itu kharaja, telah keluar. Qata'a, telah memotong. Ghafara, telah mengampuni. Kalau ghafara, mengampuni. Nah, kemudian mazidun fi, ditambahi di dalamnya, itu diberikan contoh oleh penulis, ditambahi 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf. Yang ditambahi 1 huruf itu contohnya akhraja, dari kata kharaja, berarti tambahannya huruf hamzah. Tambahannya huruf hamzah. Dari kata kharaja yang artinya telah keluar, ketika menjadi mazid akhraja artinya menjadi mengeluarkan. Mengeluarkan. Ya. Kemudian tambahan 2 huruf dari kata qata'a menjadi inqata'a. Tambahnya apa? Hamzah dan nun. Qata'a tadi apa artinya? Telah memotong. Inqata'a artinya telah terpotong. Beda ya? Nanti beda ini, ada faedahnya sendiri nanti. Memotong jadi telah terpotong. Kemudian tambahan 3 huruf dari kata ghafara menjadi istaghfara. Tambahannya apa saja? Hamzah, sin sama ta. Ghafara telah mengampuni, istaghfara artinya telah meminta ampunan. Jadi antum kalau beristighfar itu dari kata ini, istaghfara yastaghfiru istighfaron, mustaghfirun. Nah, ada namanya mustaghfirun. Nah, itu dari kata istaghfara. Artinya meminta ampunan, telah meminta ampunan. Jadi dengan tambahan huruf itu menjadikan perubahan makna. Itu untuk sulasi. Ada yang mujarrad, ada yang mazid. Jadi asalnya 3 huruf, maksimalnya 6 huruf. 3 tambah 3, 6. Kemudian yang rubai, yang mujarrad contohnya sudah disebutkan tadi, zalzala, dahraja, waswasa. Kemudian mazidun fihi, diberikan contoh mazid 1 semua itu ya. Ditambahi dalamnya 1 huruf. Dari kata zalzala menjadi tazalzala. Zalzala mengguncang, tazalzala terguncang. Telah terguncang. Dahraja tadi apa? Menggulung. Tadahraja menjadi tergulung. Telah tergulung. Waswasa membisiki, tawaswasa itu menjadi waswas karena hasil bisikan tadi. Tawaswasa itu kalau di bahasa Indonesia-nya ya paling enak menjadi waswas. Jadi terkena akibat daripada perbuatan mujarrodnya tadi. Waswasa kan membisiki sesuatu waswas itu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu waswas itu apa? Sesuatu yang bikin gelisah. Bisikan yang menggelisahkan. Tawaswasa berarti dia menjadi waswas, menjadi bingung, menjadi gelisah. Itu tentang fi'il. Kemudian kita masuk halaman 5, al-muqabalatu. Al-muqabalah itu artinya sesuatu yang dihadapkan. Kita terjemahkan saja perbandingan, pembandingan. Membandingkan antara al-waznu dan al-mauzunu.
Al-waznu dan al-mauzunu. Nah, apa itu wazan? Al-waznu, wazan itu artinya timbangan. Arti aslinya dia timbangan. Tapi kalau dalam sharaf, untuk memudahkan pemahaman kita bisa artikan pola. Pola ya. Atau rumus. Pola atau rumus. Jadi suatu timbangan kan buat menimbang sebagai tolok ukur parameter. Yang pertama di situ fa'ala. Fa'ala. Nah, fa'ala itu adalah wazan, pola atau rumus. Nah, fa-nya itu disebut fa'ul fi'li. Fa fi'il. Disebut fa fi'il. A-nya fa'ala, a itu disebut ainul fi'li. Ain fi'il. Ini maksudnya huruf ain. Tadi fa juga huruf fa dari kata fa'ala. Ainul fi'il itu huruf ain dari kata fa'ala. Jangan diterjemahkan ainul fi'il itu matanya fi'il ya. Ain kan mata ya. Jangan diterjemahkan gitu. Tapi ini ainnya huruf ain dari kata fa'ala, namanya ainul fi'li. Kemudian la-nya fa'ala namanya lamul fi'li. Huruf lamnya dari kata fa'ala. Nah, maka fa'ala itu adalah wazan. Kemudian al-mauzun itu artinya yang ditimbang. Yang ditimbang. Maksudnya dia adalah contoh kata yang dimasukkan ke dalam rumus atau pola fa'ala tersebut. Itu namanya mauzun. Itu contoh yang ditimbangkan ke timbangannya, yang dimasukkan ke polanya. Maka diambil contoh di situ kataba, telah menulis, terjemahannya telah menulis kataba. Nah, kalau ditanya kataba itu mana fa'ul fi'ilnya? Ka. Mana ainul fi'ilnya? Ta. Mana lamul fi'ilnya? Ba. Jadi seperti itu. Ini untuk apa? Membandingkan antara wazan dan mauzun. Itu untuk yang sulasi 3 huruf. Kemudian masuk yang rubai atau dia sulasi mazid. Sulasi mazid biharfin. Mazid tambahan dengan 1 huruf yaitu al-waznu, wazannya af'ala. Wazannya af'ala. Berarti tambahannya apa tadi? Hamzah. Af'ala. Tetap yang namanya fa'ul fi'il yaitu ya huruf fa-nya, bukan menjadi hamzahnya. Bukan hamzahnya ya yang jadi fa' fi'il, tetap fa-nya. Karena ini wazannya af'ala, maka hamzah itu tambahan, fa fi'ilnya tetap fa, ain fi'ilnya tetap ain, lam fi'ilnya tetap lam. Nah, kemudian ketika dimasukkan al-mauzun, ketika dimasukkan apa ke dalam contoh akhraja, maka ketika ditanya mana fa fi'ilnya, kha, mana ain fi'ilnya, ra, lam fi'ilnya, jim atau ja, akhraja. Nah, fungsinya apa? Nah, kita mempelajari seperti ini fungsinya apa? Agar kita tahu kata asalnya itu apa, kata dasarnya itu apa. Contohnya di sini akhraja. Untuk mencari terjemahan di kamus, itu kita harus tahu kata dasarnya hurufnya apa awalnya. Kalau antum cari di kamus akhraja di abjad hamzah, tidak bakal ketemu. Jadi gitu. Antum cari di hamzah tidak bakal ketemu. Antum carinya di mana? Kha, fa fi'ilnya. Kha, baru ketemu kharaja. Lalu apa artinya akhraja? Nah, itu belajar di sharaf. Belajar di nahwu sharaf nanti ada faedah perubahan apa? Tambahan pada kata dasar itu memiliki faedah tambahan lagi, ada perubahan makna. Nah, gitu. Kalau kita cari di kamus yang apa? Kamus dasar, seperti mungkin kamus Munawir ya, dicari huruf pertamanya. Abjad pertamanya itu apa? Gitu. Nah, ini fungsinya seperti itu. Kemudian yang terakhir di situ al-waznu ifta'ala. Ifta'ala ditambahi hamzah di awal dan tak setelah fa. Maka jangan berubah, fa fiilnya ya tetap huruf fa, ain fiilnya posisi berarti kalau kita urutkan ya
fa fiilnya di sini urutan kedua, ain fiilnya berarti urutan ketiga, 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian lam fiilnya urutan ke 5. Ifta'ala. Nah, ini wazan ifta'ala. Nah, al-mauzun contohnya ijtama'a. Ijtama'a. Jadi perhatikan mana huruf aslinya. Berarti fa fiilnya mana? Jim. Ain fiilnya mim. Lam fiilnya ain. Jadi kalau cari di kamus dari kata apa ini? Jama'ah. Nah, mana jama'ah itu mengumpulkan. Kalau ijtama'a itu artinya terkumpul. Terkumpul ijtama'a. Jadi ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Nah, ijtima' terkumpul, berkumpul. Terkumpul atau berkumpul. Difahami? Jadi kita harus tahu namanya fiil itu kata dasarnya yang mana, itu. Fa fiilnya yang mana, itu untuk kita mencari terjemahannya di kamus. Baik, berikutnya latihan halaman 6. At-tamrinu. Udhkur fa'al fi'li wa ainal fi'li wa lamahu minal af'alil atiyati. Sebutkan fa fi'il dan ain fi'il dan lam fi'ilnya dari fi'il-fi'il berikut ini. Latihan yang pertama itu dia wazan semua itu, rumus semua. Ya, yang pertama af'ala, fa'ala, infa'ala, ifta'ala, istaf'ala itu dia wazan. Nanti itu termasuk wazan-wazan. Nah, af'ala, mana fa fi'ilnya? Tetap fa. Mana ain fi'ilnya? Ain. Lam fi'ilnya? Lam. Kemudian fa'ala, tambahannya yang mana? Ini perhatikan pertanyaan. Tambahnya yang mana? Alif. Nah, tambahnya alif. Berarti fa-nya tetap di depan, kemudian diselingi alif. Kemudian ain, lam. Kemudian infa'ala. Tambahnya apa? Hamzah dan nun. Fa-nya tetap fa, ainnya tetap ain, lamnya tetap lam. Ifta'ala tambahnya hamzah dan ta. Istaf'ala tambahnya hamzah, sin, ta dan ta. Ya. Kemudian kita masukkan wazin hadhil af'ala ala tilkal auzanis sabiqati. Wazankan, ini perintahnya berarti wazankan, artinya kembalikan ke bentuk wazannya. Masukkan ke wazan yang mana? Hadhil af'ala, fi'il ini ala tilkal auzanis sabiqah, pada wazan-wazan yang telah berlalu itu. Yang telah berlalu tadi barusan kita baca, itu tadi kan wazan-wazan semua itu. Nah, sekarang kita lihat mauzun. Nah, di bawah ini ada mauzun, kembalikan, masukkan ke wazan yang mana. Pertama, jahada. Wazannya berarti fa'ala. Ya, jahada. Artinya apa? Jahada bersungguh-sungguh. In qasama, in fa'ala. Tambahnya apa? Hamzah dan nun. Huruf aslinya apa? Qasama. In qasama artinya telah terbagi. Telah terbagi. Kalau qasama itu membagi. Kalau menjadi inqo sama menjadi terbagi. Kemudian adkhala, wazannya apa? Af'ala. Dari kata apa asalnya berarti? Dakhala. Dakhala artinya apa? Masuk. Adkhala artinya memasukkan.
ijtahada mengikuti wazan ifta'ala ya. Paham kan? Mungkin masih kelihatan hamzah itu, kemudian ta, ijtahada. Berarti huruf aslinya apa? Jahada. Seperti tadi, jahada. Ya. Tadi jahada, ini ijtahada. Nah, ijtahada ini yang artinya bersungguh-sungguh. Kalau jahada tadi artinya apa? Berjihad. Berjihad. Jadi nerjemahannya itu bisa diambil dari masdarnya. Jahada, yujahidu, mujahadatan, au jihadan. Nah, kata jihad itu dari kata jahada. Nah, kalau kata ijtihad, nah ini dari sini, ijtahada yajtahidu ijtihadan, mujtahidun. Nah, ulama mujtahid, ulama yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Nah, ini bersungguh-sungguh, ijtahada. Kemudian anzala, wazannya apa? Af'ala. Dari kata nazala. Nazala turun, anzala menurunkan. Anzalanya menurunkan. Istakbara, istaf'ala. Huruf aslinya ya kaf ba ra. Ini nanti fi'il madinya namanya kabura. Istakbara artinya sombong. Istikbar, mustakbirun, orang yang sombong atau merasa besar. Merasa besar itu artinya apa? Sombong dia, merasa besar. Dari kata kabura, kabura kan besar. Istakbara itu merasa besar. Berarti sombong. Dan ba'ada, fa'ala, dari kata ba'uda, tambahan alif. Ba'ada artinya menjauhi. Kalau ba'uda itu jauh, ba'ada itu menjauhi. Ijtanaba, if ta'ala. Kata asalnya ya, jim, nun sama ba. Ijtanaba itu artinya juga menjauhi atau meninggalkan. Wajtanibut taghut, ijtanibut taghut, jauhilah, tinggalkanlah. Ijtanaba menjauhi atau meninggalkan. Afsada, wazannya af'ala. Huruf aslinya fasada. Afsada berarti merusak. Kalau fasada itu rusak. Kalau afsada berarti merusak. Istaghfara mengikuti wazan istaf'ala. Huruf aslinya fa ro. Apa artinya tadi istaghfara? Meminta ampun. Terakhir inqalaba ala wazni mengikuti wazan in fa'ala. Artinya terbolak-balik. Inqalaba yanqalibu, terbolak-balik. Menjauhi atau meninggalkan. Itu dari kata apa? Janbun, itu dari kata sisi belakang. Janib, sisi belakang. Itu istanaba itu artinya membelakangi ya. Arti asalnya membelakangi. Cuman kalau dalam konteks kalimat sering diartikan menjauhi, meninggalkan. Jadi ketika kita diperintahkan wajtanibut taghut, itu belakangi taghut, artinya tinggalkan jauh-jauh taghut. Jadi di sini kita diperkenalkan terlebih dahulu tentang wazan fiil. Nah, adapun nanti di pelajaran kita membaca Al-Kafi jilid 1 ini
hanya membahas tentang sulasi mujarrad. Jadi tidak usah terlalu pusing-pusing ini tadi, kok banyak kok bingung ya. Nanti insya Allah jilid satu ini masih mudah, cuman membahas yang sulasi mujarrad saja. Nah, sulasi mujarrad saja, cuman dari Al-Kafi jilid 1 ini diharapkan menjadi pondasi, menjadi dasar dari ilmu shorof. Nah, ketika antum nanti Al-Kafi jilid 1 ini sudah khatam dan sudah hafal, nanti untuk jenjang-jenjang berikutnya insya Allah akan lebih mudah. Karena tasrifannya, perubahan tasrifan itu kuncinya ada di jilid 1 ini. Nanti jilid 2, jilid 3 tinggal mengikuti. Ya. Jadi kita hasung diri kita masing-masing untuk kesungguhannya untuk bisa menghafalkan rumus-rumus tasrifan di dalam pelajaran shorof. Cukup, ada pertanyaan? Cukup dulu ya, insyaallah. Yang tugas dihafalkan itu bawahnya itu tadi ya. Saya usul itu ya. Yang mesti dihafalin. Betul ya. Itu pelajaran pekan depan. Kalau mau dihafalkan terlebih dahulu, alhamdulillah lebih bagus. Monggo. Jadi saya tambah sedikit ya. Tasriful usul, itu tasrif usul. Kalau di buku lain namanya tasrif istilahi. Kalau di tabel itu yang mendatar dari kanan ke kiri, mendatar. Tapi kalau di buku ini 552. Totalnya ada 12. Itu namanya 12 sigoh. Sudah isya. Tahu Pak ya. Jadi dalam pelajaran shorof nanti ada nama tadi wazan. Nah, wazan ini dari kata fa'ala. Ini wazan. Nah, kemudian yang kedua yang harus antum pahami, sigoh. Sigoh. Nah, ini yang nanti ada 12. Jadi ada 12 sigoh. Dari apa? Fi'il madhi dan seterusnya. Fi'il madhi, terus kemudian apa? Mudhari, masdar dan seterusnya. Itu namanya sigoh. Ya. Jadi nanti kalau misalkan di pelajaran shorof antum ditanya apa wazannya, nah, seperti tadi pelajarannya. Apa wazannya itu pelajaran yang sudah berlalu tadi. Fa'ala atau af'ala atau infa'ala, ifta'ala, istaf'ala. Nah, itu namanya wazan. Harus ditanya misalkan ijtama'a, apa wazannya? Ijtama'a ifta'ala. Inqasama wazannya infa'ala. Akhraja wazannya af'ala. Itu pertanyaan kalau ditanya wazannya. Nah, kalau ditanya sighahnya, nah, ini yang ada 12 berikut ini berkaitan dengan tasriful usul atau tasrif istilahi. Itu ada yang tulisannya bawah. Apa tulisannya di bawah itu yang kecil. Tulisan kecil. Ada 12 yaitu madhi ma'lum, itu fi'il madhi. Kemudian mudhari ma'lum, itu fi'il mudhari. Masalah maklum majhulnya nanti pekan depan insyaallah ini kita sudah bisa gitu. Kemudian masdar, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat, madhi majhul, mudhari majhul, itu namanya sighah. Jadi kalau misalkan antum ditanya kata kataba, itu sighah apa? Fi'il madhi. Nah, kemudian menjadi yaktubu, sighahnya apa? Fi'il mudhari. Kataba yaktubu kitaban. Kitaban sighahnya apa? Masdar. Katibun sighahnya isim fa'il. Maktubun sighahnya isim maf'ul. Uktub sighahnya fi'il amr. La taktub fi'il nahi. Kemudian maktabun isim zaman makan, miktabun isim alat, kutiba madhi majhul, yuktabu mudhari majhul. Kalau yang dari 0 mungkin bingung, dihafalkan dulu aja.
nanti insya Allah pekan depan kita ulangi. Jadi ada usulan tadi untuk PR menghafalkan dulu. Jadi yang dihafalkan yang tulisannya besar. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun, mif'alun fu'ila yuf'alu. Demikian. Bisa nggih? Kita cukupkan dulu. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.